Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Karena banyak pemuda ini pemuda di KST pasti bisa. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk ada dalam persekutuan ibadah yang tentunya sebuah hal yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita boleh ada di hari pertama bulan Oktober, seperti rabu-rabu September, terlalu cepat sampai kita ada di titik ini. Tapi puji Tuhan, ketika banyak orang yang berhenti dari cari lelahnya di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Bulan ini kita masuk pada bulan penginjilan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, hari ini juga adalah pembukaan hari pekabaran Injil Indonesia yang dirangkaikan dengan hari perjamuan kudus sedunia, di mana tata ibadah yang kita gunakan dalam ibadah minggu saat ini adalah tata ibadah Gereja Kristen Protestan Mentawai. Kalau tahun lalu dalam perjamuan kudus sedunia, tata ibadah kita di KST yang digunakan gereja-gereja di bawah asuhan PGI, dan tahun ini giliran Gereja Kristen Protestan Mentawai yang menyiapkan tata ibadah. Artinya, Bapak Ibu Saudara, inilah poin-poin gereja sebagai rumah kita bersama untuk menjalani kehidupan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang kekal. Pada bulan ini kita mengarahkan pikiran dan perhatian kita pada bagaimana Injil diberitakan di wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Secara khusus Injil yang diberitakan dalam persekutuan kita, jemaat kita dari waktu ke waktu. Biasanya kalau kita bicara tentang penginjilan, yang terlintas dalam pikiran kita mereka yang ada di wilayah pekabaran Injil khusus. Warga Selatan, Utara, Rapi, Paling Utara, Aman, dan lain sebagainya. Karena penginjilan identik dengan wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Penginjilan biasanya kita juga berbicara sekitar pekerjaan yang memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, penginjilan itu khusus mereka dilakukan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengetahui siapa Yesus Kristus, apa juru selamat, dan lain sebagainya. Maka terkadang fokus berpenginjilan kita atau gereja yaitu di wilayah-wilayah perantauan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ibadah ini adalah karya Injil yang kita terima di gereja, di tanah. Beberapa tahun yang lalu, Krui kemudian dibangun oleh Adrian menyebarkan Injil itu, memperkenalkan siapa Yesus, memperkenalkan tentang ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu tentang Allah, kita tahu tentang Yesus Kristus, kita tahu apa yang akan dilakukan, apa yang menyenangkan Allah. Kita tahu semuanya, tetapi apakah cukup
Dalam teks bacaan kita yang pertama, Ulangan 6 ayat 4 sampai 7, mau menggambarkan keberadaan kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Kalau dibilang pilihan khusus, bangsa yang spesial, karena Allah sendiri yang menyebutkan bahwa inilah bangsa yang dipilih. Ketika mereka tahu tentang Allah, ketika mereka mengimani Allah, ada sebuah pengakuan, Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada bentuk pengakuan mereka, karena mereka tahu siapa Tuhan, siapa Allah, sehingga ada sebuah pengakuan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Tetapi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, sepertinya mereka hanya tahu, hanya kenal, tapi tidak menghidupi apa yang mereka imani, tidak menghidupi apa yang mereka kenal, apa yang mereka tahu. Artinya hanya sekedar tahu, tapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupan keberimanan mereka. Apa buktinya? Mereka membuat panggilan luas yang kemudian mereka menyembah kepada panggilan luas. Ini membuat Allah marah, ini membuat Allah murka, karena Allah Israel, Allah yang Esa itu adalah Allah yang cemburu. Ketika Allah memberkati bangsa Israel dan kemudian bangsa Israel tidak tahu berterima kasih, berbalik dari Allah marah, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Sebuah pertanyaan, seharusnya apa yang Israel lakukan ketika mereka tahu siapa Allah, kenal siapa Tuhan mereka, yang kemudian mereka membuat sebuah pengakuan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa tindak lanjut dari itu? Mereka harus menghidupi apa yang mereka kenal dalam keberadaan kehidupan pribadi, komunitas keluarga mereka, dan segala bangsa, yaitu bangsa Israel. Harus menunjukkan sikap-sikap yang benar, mereka memang anak Allah. Mereka melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Itu yang seharusnya mereka lakukan, tapi tidak berhenti di sini. Mereka harus mengajarkan siapa Allah, bagaimana Allah, apa yang Allah mau kepada keturunan mereka. Dikatakan pada ayatnya yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, tanpa henti, tidak bosan-bosan, berulang-ulang, tidak berhenti satu kali stop, tidak, tapi berulang-ulang. Apa tujuannya? Meskipun tahu, tapi apa yang mereka tahu itu harus didampingi, sudah diimplementasikan, sudah dilakukan, sudah dibuat, atau sampai ke generasi-generasi sesudah ini. Kalau kita memperhatikan Kolose 1 ayat 28 sampai 29, di sini Rasul Paulus datang melayani jemaat Kolose, memperkenalkan siapa Yesus Kristus, siapa Juru Selamat, bagaimana hidup dalam persekutuan, dalam iman, mengenal kepada Yesus itu, bagaimana harus menghidupi iman itu. Tapi tidak hanya seperti itu saja yang Paulus lakukan, ada pendampingan yang dia buat pada jemaat Kolose. Dia melakukan pengajarannya berulang-ulang. Mengapa? Karena Paulus mau pastikan jemaat Kolose tidak hanya sekedar tahu, tapi baru mengimplementasikan apa yang mereka tahu, apa yang Kristus kehendaki untuk mereka, apa yang Kristus mau
Ketika Israel diajarkan untuk mengajarkan siapa Allah secara berulang-ulang, itu dibuat oleh Rasul Paulus dalam pendampingannya, karena dia tahu Allah akan mampukan dia dalam pekerjaan untuk memberitakan Injil itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang telah menerima Injil itu, hasil dari Injil yang dibawa kepada proses di sana. Apakah kita hanya sekedar tahu siapa Allah, bagaimana kehidupan kekristenan itu? Apakah kita hanya sekedar tahu bagaimana cara hidup orang Kristen? Atau Injil itu kita hidupi? Ada karakter Kristus yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Ada karakter Kristus yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak harus pergi ke wilayah pengabaran Injil khusus. Tidak harus menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Tetapi ketika Injil itu kita hidupi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada sesama kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan lain sebagainya yang kita jumpa, itu berkata kita telah menyebarkan Injil. Kita telah meneruskan Injil. Kita telah meneruskan apa yang Allah mau. Kita telah meneruskan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang kita imani. Injil itu menjadi sebuah pegangan yang teguh dalam beriman. Dapat tantangan, dapat pergumulan, dapat persoalan, Injil kita pegang. Injil itu akan menyemangati kita. Injil itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berkarya dalam kehidupan. Tuhan bilang bahwa Dia tidak akan membiarkan manusia itu sampai tergeletak. Tuhan bilang Dia tidak akan memberikan persoalan pergumulan itu di batas kemampuan kita. Tuhan katakan bahwa Aku merancangkan kehidupanmu penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah Injil bagi kita, dan itulah yang menjadi kekuatan. Ketika kita tahu, tetapi kita tidak menghidupi Injil itu, atau mungkin kita berbalik dari Injil itu, kita tidak mengimplementasikan Injil itu, kita jauh dari Injil itu. Seperti sebagian bahasa Israel, Allah menunjukkan keberkahan, Allah yang cemburu memberikan tegurannya. Tetapi sebaliknya, ketika hidup dalam ketaatan pada Injil itu, ketika hidup mengimplementasikan Injil itu, maka seperti jemaat Kolose yang diberkati secara terus-menerus karena mereka hidup menunjukkan buah dari Injil yang mereka berikan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, siswa, mahasiswa, pegawai, petani, dan lain sebagainya, pelayan, mari sampaikan Injil itu terus-menerus. Hidupi Injil itu dalam kehidupan kita. Tunjukkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita adalah manusia yang terbatas pada Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Saya bersama Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita tidak berhenti untuk memohon kuasa Roh Kudus menguasai kita, memampukan kita untuk melanjutkan karya Injil itu di sepanjang hidup kita sampai batas yang Tuhan tentukan untuk kita. Amin.
jemaat Islam berdiri.